Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hangat dalam ingatan kita hari raya yang baru saja kita lalui 1 pekan yang lalu, Idul Fitri. Sebuah momen yang sangat kental di dalam masyarakat kita, yang tidak lepas dengan tradisi saling mengunjungi dan saling berbagi. Banyak nikmat yang telah Allah berikan, khususnya di momen-momen seperti itu. Dan ada satu nikmat besar yang hendaknya kita berikan perhatian. Nikmat yang menjadikan sebagian besar dari kita rela mengeluarkan hartanya, menghabiskan waktunya, tenaga dan pikirannya, rela untuk berletih, capek dan lelah untuk mendapatkan nikmat tadi. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat kebersamaan. Nikmat kebersamaan. Berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dan saya yakin kita semua merasakan hal itu, khususnya di momen hari raya sebagaimana yang kita lalui. Nikmat ini sangat besar, dan saking besarnya kita rela menempuh perjalanan yang jauh, mengeluarkan dana yang tidak sedikit, mengurangi waktu istirahat kita, bahkan sebagian dari kita terjebak dalam kemacetan yang tidak sebentar dalam rangka mendapatkan nikmat tadi. Nikmat kebersamaan. Jamaah Jum'ah azakumullah, kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, kebersamaan dengan orang-orang tercinta adalah salah satu episode yang nanti akan dialami oleh penduduk jannah, oleh penduduk surga. Dan ini semakin menunjukkan memang kebersamaan itu adalah sebuah nikmat, karena kita tahu di surga, di jannah sana tidak ada kecuali nikmat. Yang ada adalah nikmat dan nikmat dan nikmat. Maka ketika ada sebuah kejadian yang dialami oleh penduduk surga, menunjukkan bahwa kejadian tadi merupakan sebuah kenikmatan,
sebuah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka, keturunan mereka mengikutinya dengan keimanan, maka kami hubungkan mereka, kami bersamakan mereka antara orang tua tadi dengan anak keturunannya dengan sebab iman. Wa ma alatnahum alaihi min syai', dan tidaklah amal-amal mereka itu dikurangi sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia usahakan. Demikianlah kebersamaan di surga, kebersamaan yang disebabkan oleh adanya iman. Meskipun kualitas imannya berbeda, akan tetapi dengan nikmat, dengan karunia Allah, Allah bersamakan. Nikmat yang iman yang kurang, Allah angkat derajatnya dengan sebab hubungan yang dibangun di atas keimanan tadi. Jamaah azakumullah, ini adalah sebuah pelajaran besar bagi kita dalam masalah kebersamaan. Kebersamaan dengan siapapun, baik dengan keluarga, dengan kerabat secara khusus, ataupun kebersamaan dengan pertemanan kita secara umum. Kebersamaan jika diinginkan atau jika kita menginginkan kebersamaan itu membuahkan kenikmatan, maka ada syaratnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat tadi, syaratnya adalah dibangun di atas iman. Dibangun di atas iman. Jika kebersamaan itu dibangun di atas iman, maka buahnya adalah kenikmatan. Buahnya adalah kebahagiaan. Akan tetapi jika kebersamaan tidak di atas iman, malah mengabaikan, tidak mempedulikan keimanan di dalam kebersamaan tadi, maka kebersamaannya hanya secara fisik semata, hanya secara materi saja, dan bukanlah kebersamaan yang hakiki. Seperti dalam momen lebaran ataupun momen-momen yang lainnya, apabila kita hanya mengalami kebersamaan secara fisik, mungkin nikmat, akan tetapi tidak bertahan lama. Hanya 1 hari, hanya 2 hari, selebihnya bisa kontraproduktif. Selebihnya bisa muncul kebosanan, selebihnya bisa muncul perselisihan. Ada perasaan tekanan, mungkin ada rongrongan, mungkin ada rasa tidak nyaman, bahkan mungkin ada rasa kebencian. Subhanallah, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, dengan keluarga dekat, akan tetapi yang dihasilkan bukan rasa cinta, yang dihasilkan malah rasa kebencian. Dan kita mungkin merasakan hal ini atau mengalami hal ini, atau kita lihat dengan apa yang telah kita saksikan di sekeliling kita. Bersama dengan orang-orang terdekat, tetapi yang dihasilkan bukan kenikmatan, bukan kebahagiaan. Kenapa ini terjadi? Karena syaratnya tidak dipenuhi, tidak dibangun di atas keimanan. Maka ada perkataan yang sering beredar di tengah-tengah kita, saudara itu, kerabat itu, kalau jauh itu dirindukan, ya. Kalau jauh itu terasa wangi, tapi kalau dekat sudah tidak wangi lagi. Sudah tidak ada kerinduan lagi, bahkan mungkin akan ada perselisihan. Jika hubungannya, kebersamaannya bukan didasari keimanan. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan kebersamaan yang berbuah kenikmatan, maka hendaknya kita perbaiki niat kita, kita bangun motivasi dalam diri kita, agar ketika kita menjalin hubungan, menjalin kebersamaan dengan siapapun, tambahkan motivasi keimanan, perkuat motivasi keimanan, kebersamaan dengan siapapun, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kita dengan saudara, kerabat kita, dengan rekan kerja kita, dengan partner bisnis kita, atau dengan siapapun. Jika kebersamaannya dibangun di atas keimanan, maka itu yang akan membuahkan kenikmatan dan kebahagiaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah a'azzakumullah. Kebersamaan yang dilandasi dengan keimanan akan menghasilkan, mewujudkan, membuahkan kenikmatan yang besar, keberkahan hidup, dan kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui, sebuah kesuksesan biasanya harus melalui banyak rintangan. Sebuah keberhasilan tidak lepas dari tantangan, dari ujian. Jika kita ingin mendapatkan untung yang berlipat, tentu perlu tekad dan usaha yang sangat kuat. Dan ini kita rasakan juga dalam membangun kebersamaan tadi. Betapa tidak mudahnya kita membangun kebersamaan di atas keimanan. Nabi SAW bersabda, Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan, besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang dilalui. Hasil yang akan didapat ketika kita mengusahakan kebersamaan di atas keimanan adalah sebuah hubungan yang solid dan kuat. Kita tahu dalam sebuah keluarga kecil, kita dengan istri kita, dengan anak kita, jika hubungannya itu dibangun di atas keimanan, maka akan muncul keluarga yang solid, keluarga yang kuat. Dan jika keluarga kecil kita bergabung dengan keluarga kecil lainnya dalam keluarga besar kita yang sifat karakternya juga seperti itu, maka akan menghasilkan keluarga besar yang solid dan kuat. Demikian juga dengan sekup yang lebih dari itu. Masyarakat kita, bangsa dan negara kita yang terdiri dari individu-individu dalam keluarga, apabila di atas keimanan, kekeluargaannya, kebersamaannya akan solid dan kuat juga. Akan tetapi perjuangannya tidak semudah itu. Karena kalau mudah, maka setiap orang itu bisa mewujudkan di dalam keluarganya. Sementara kita hadapi dalam diri kita, keluarga kita, di sekeliling kita tidak mudah mewujudkan kebersamaan yang solid dan kuat seperti ini. Di sana kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Ada dua hal besar dalam diri kita yang harus kita ketahui, itu musuh bagi kita, yaitu hawa nafsu kita dan kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Dan di sana pun ada musuh dari pihak luar, yaitu iblis dan bala tentaranya yang tentu tidak rela ketika kita mempunyai keluarga yang solid, keluarga yang kuat. Maka disinilah peran ilmu dan peran kesabaran itu dibutuhkan. Dengan kesabaran maka kita akan menghadapi hawa nafsu kita dengan baik. Kita bisa menundukkan hawa nafsu kita dengan kesabaran, meskipun itu tidak mudah. Dan dengan ilmu kita akan menghadapi kebodohan yang ada pada diri kita. Kita angkat kebodohan kita, ketidaktahuan kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kerabat kita. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa berinteraksi dengan benar. Dan untuk mewujudkan itu semua, untuk mendapatkan kesabaran, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dalam ayat yang selalu kita baca setiap harinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah, dan kita tidak mungkin beribadah dengan benar kecuali atas pertolongan Allah. Maka siapapun jamaah sekalian azakumullah yang menginginkan kebersamaannya berbuah dengan kenikmatan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dengan ilmu tersebut
akan membantu kita memperjuangkan kebersamaan yang tadi, kebersamaan yang akan membuahkan kenikmatan. Dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Sebagaimana doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wazakkaha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku ini karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Dan dengan kesabaran itu kita akan menghadapi hawa nafsu kita. Kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena tanpa kesabaran maka ego kita yang akan didahulukan. Dan kita saksikan ketika ego kita didahulukan dalam konteks kebersamaan, baik dalam kekeluargaan maupun dalam pertemanan, maka yang terjadi bukanlah kebahagiaan. Ini adalah upaya yang kita lakukan ketika kita menginginkan kebersamaan sebagai sebuah nikmat besar, sebagaimana kita alami di momen Lebaran kemarin. Jika kita menginginkan ini langgeng dan berbuah dengan kebahagiaan, perhatikan bahwa kebersamaan itu harus dibangun di atas keimanan. Kebersamaan yang akan memberikan kenikmatan di dunia sebelum nanti di akhirat yang kekal. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.